Makanya hari ini kita nanti saya ini ya satu-satu ya. Nanti kita baca satu-satu dekretnya. Pertama dari Aryan dulu, saudara. Oh, sebentar ya. Kita pertama ada ini ya, konsili Nikea dulu ya, konsili antara Trinitarian ya versus Arian. Arian ini yang sering ya tidak persis, tetapi orang bilang Arian ini Unitarian. Nah, begitu ya. Kemudian ya Trinitarian dan akhirnya ada Sabellian. Sabellian ini adalah yang mirip-mirip Trinitarian tapi bukan Trinitarian. Ya. Apakah Trinitarian? Nah, ini pertama ini dulu ya. Pertama mereka ribut ya. Mereka ribut, apakah Trinitarian? Trinitarian ini adalah Bapa, Yesus, Roh Kudus. Ya, ini disebut Allah, Theos ya. Disebut Theos. Bapa adalah Theo, Yesus adalah Theo, Roh Kudus adalah Theo, tetapi Bapa bukan Yesus, Yesus bukan Roh Kudus bukan Bapa. Ini didesain oleh pertama kali sebutan Bapa, Anak, Roh Kudus, ya pertama kali disebut oleh Tertullian. Tapi kemudian diteruskan oleh Athanasius, saudara ya. Kemudian Arian, ya, ini Trinitarian. Arian berkata, ya, ada Bapa, ada Anak, dan Roh Kudus. Ya, ini adalah subordinasi. Kira-kira begitu ya. Oh iya, anak ini setara dengan Bapa, tetapi Bapa lebih besar daripada anak. Ya, kalau sekarang yang lagi terkenal ini Erastus Sabdono, saudara ya. Bapa itu lebih besar dari anak. Gitu ya. Oh iya, saudara. Ayatnya ada. Yesus berkata, Bapakku lebih besar dari aku. Ya, ayatnya memang ada. Ya. Wah, kalau gitu, itu tadi gimana? Trinitarian juga tidak salah. Erastus juga tidak salah, saudara. Bagaimana Anda mau melihatnya? Bagaimana Anda mau memahaminya? Karena ada penjelasannya semuanya. Saya nggak mau menjelaskan satu-satu, tapi saya mau kasih tahu Anda maksudnya. Sehingga ya Bapak inilah yang paling besar, makanya disebut Unitarian. Bapak inilah sang Theos itu, Theos itu. Tuh anak, ya anak itu dapat perintah dari Bapak, diutus oleh Bapak. Ya, lebih ekstrimnya, kalau Erastus Sabdono bilang, anak ini hanya suruhan saja. Tanpa Bapak, anak ini tidak bisa apa-apa. Benar. Tanpa ya di luar Bapakku aku nggak bisa apa-apa. Ya kan? Semua perkataanku berasal dari Bapakku, kata Yesus begitu ya. Salah nggak? Nggak salah. Ada ayatnya. Yang Trinitarian ya juga ada ayatnya. Lalu ini adalah Sabellian sekarang. Ya, Sabellian sama ya. Bapa, Yesus, Roh Kudus. Ya, mereka disebut Theos. Tetapi Bapa itu sama dengan Yesus. Yesus sama dengan Roh Kudus sama dengan Bapa. Ya. Inilah Sabellian. Nah, kemarin ini yang sering disebut dengan oneness atau oneness Pentakostal. Ya, saya kasih tahu Anda, sebagian besar 90% gereja karismatik Pentakosta pahamnya adalah Sabellian, termasuk gereja Bethel, GPPS, GPDI, semua ya yang dari gereja Pentakosta karismatik 90% pahamnya adalah Sabellian. Mau menjelaskan kayak apapun, mereka mau mungkir kayak apapun, ya mereka Sabellian. Ya, Gilbert juga Sabellian, ya. Kan
kredonya yang itunya buletinnya kan dihapus karena itu menunjukkan sabelian, saudara, kredonya itu ya, kredonya dulu gitu yang di buletinnya itu. Ya itulah pengajarannya di gereja Bethel. Nah, makanya jadi geger. Gereja Bethel itu sabelian, ya. Suruh dokternya debat sama saya kalau dia bukan sabelian, ngakungnya bukan, ya. Nah, kemudian mereka kelompok-kelompok ini mereka saling. Sekarang ini salah satu produknya Arian, ya selain dari Pak Erastus adalah Saksi Yehova, saudara. Ya, Unitarian ya, salah satu produknya adalah Saksi Yehova. Nah inilah perdebatan ini. Dan siapakah yang menciptakan ini, saudara? Yang membuat ini jadi mengkristal adalah Konsili Nikaya tahun 325 Masehi. Ya. Nah, supaya Anda tahu ini dulu, karena saya akan bicara ini banyak. Supaya Anda tahu, saya tidak akan membahas satu-satu, benar salah, apa ini artinya, Anda ikutlah kelas evangelis. Ini sudah angkatan ke-27 ya. Ikutilah kelas evangelis angkatan ke-27. Nanti kita kelas evangelis angkatan ke-26, kita mulai belajar ini ya. Yang mulai kayak angkatan ke-26, ke-27 juga sama nanti ya kita belajar. Yang sebelumnya kita nggak detail di sini. Nah, yang sudah ikut kelas evangelis boleh ikut lagi, ikut masuk saja ya di. Terus saudara, inilah cerita. Mereka ribut satu sama lain. Mereka meributkan apakah intinya Yesus itu Allah atau bukan. Oh Pak, homoousia Pak, ya hipostasis Pak. Oh iya, esensialnya apapun katamu, homoousia lah, hipostasis lah, ya. Tetapi hal itu tidak akan mempengaruhi keselamatanmu di sorga. Anda tidak akan ditanya sama malaikat, kamu Trinitarian atau Unitarian, Arian atau Sabelian atau Paulian. Jangan-jangan sangian lagi, ikutnya Nabi ke-26, Nabi Sang, ya kan, Sangian, ya kan, Sangisme. Mana Anda ini? Nggak akan ditanya begitu. Anda hanya ditanya ada tanda-tanda milik Kristus enggak? Mbak Kristus yang mana? Oh Kristusnya harus yang Trinitarian. Maka nggak ada yang masuk surga. Kalau Anda harus percaya Yesus yang Trinitas, maka tidak ada yang masuk surga. Karena Billy Graham saja tidak bisa menjelaskan Trinitas itu. Bahkan Athanasius saja tidak pernah bisa menjelaskan dengan gamblang. Buktinya banyak yang miskonsep. Termasuk Muriwali, Tekinggadas, Esra Soru. Siapa Anda sebut jagonya Trinitas? Siapa yang paling jago Trinitas? Masuk sini. Wah bantai lo. Nggak akan bisa. Jadi nggak ada yang masuk surga. Coba tanya jemaatnya Muriwali, suruh jelaskan Trinitas. Tak jamin jemaatnya Muriwali nggak ada yang bisa. Masuk neraka semua berarti kan. Kalau Yesus ya harus Trinitas. Kan dia nggak bisa jelasin Trinitas itu gimana. Padahal sudah sekolah teologinya di Kampen, saudara. Apalagi sedikit nggak ada sekolah teologinya cek-cek. Oneness bagaimana oneness? Sama. Kalau kamu Yesusnya harus oneness, ditanya sama malaikat, Anda bisa enggak? Kemudian Anda menjelaskan oneness, lompat sana, lompat sini, Anda ketemu sama orang Trinitarian, dibantai lagi sama orang Trinitas. Berarti nggak ada yang masuk surga. Loh bagaimana Pak dengan Arian? Apalagi saudara, ditanya, kamu jelasin yang Yesus yang Arian ini. Wah, pelintut saudara dibantai. Kayak sekarang Erastus Sabdono dibantai sana sini kan, bingung. Nggak bisa jelasin, maka jemaatnya akan masuk neraka semua. Kalau Anda mau menjelaskan Yesus, ciri khasnya harus Trinitarian, Arian, atau Sabelian, maka jemaatmu masuk neraka semua. Karena kamu saja yang punya paham itu, kamu tidak bisa menjelaskan. Jangan khawatir, Anda yang ikut komunitas kita, Anda pasti bisa menjelaskan, karena pasti diajarin di kelas evangelis. Jangan khawatir ya, kalau komunitasnya kita, suruh jelasin tiga-tiganya pasti bisa, saudara. Anda tinggal mau pilih, Anda mau Trinitarian, Sabelian, mau Arian, ya tinggal suka-suka pilih Anda sendiri. Tapi Anda pasti bisa jelasin tiga-tiganya kalau Anda ikut kelas evangelis, ya, angkatan 27 ini. Gitu ya, jelas ya.
Sekarang kita masuk ke dalam 10 fakta. Kemarin saya ada kirim broadcast, saudara ya, 10 fakta, saudara ya. Kita bahas satu-satu. Jam 11, kita akan selesai jam 12, jam 5 sore ya. Panjang ini, saudara ya. Kemarin saya broadcast ya, saya tahu itu belum lengkap ya, harus saya jelaskan, saudara ya. Sudah cukup jelas, tetapi akan saya jelaskan lagi. Saudara tahu nggak konsep tadi, tari-tarian tadi, siap ya? Yang pertama kali adalah mencetuskan tarian itu adalah siapa, saudara? Tertullian, saudara ya. Tertullian. Fakta yang pertama. Tertullian ini yang pertama kali menyebut Bapa, Anak, Roh Kudus ya sebagai Trinitas. Lalu tidak menjelaskan. Lalu ada yang namanya Tertullian ini sendiri kemudian ikut dengan orang-orang Montanus. Ya, Montanus ini adalah orang-orang yang masih merayakan tradisi Torah. 14 ya, misalnya Paskah 14 Nisan. Apalagi Paskah, merayakan Sukot ya, pokoknya merayakan Sukot, Paskah, Pentakosta ya. Dan mereka juga percaya dengan nubuatan, mujizat, suara Tuhan dan sebagainya ya. Tuhan masih berbicara sampai hari ini. Tertullian ini kemudian karena ikut Montanus maka dianggap sesat. Siapa yang anggap sesat? Gereja. Gereja yang tahun 300 itu, saudara ya. Dianggap sesat. Padahal mereka merayakan ini, saudara. Gara-gara ini. Karena, nah nanti ya, 2 Tertullian, ada Athanasius. Athanasius inilah yang kemudian merumuskan detail rumus Trinitas. Ya, dari hipostasis, homoousia, ya, dan segala macam istilah-istilahnya yang keren-keren itu tadi ya. Semuanya. Anda tahu bahwa Athanasius tidak bisa bahasa Ibrani. Ya, dia ngarang semua itu ya tanpa dia mengerti bahasa Ibrani. Di tahun 300 ke atas, orang Yahudinya sudah nggak ada yang mau jadi Kristen, saudara. Kenapa? Karena Kaisar Konstantin melarang semua tradisi Yahudi di wilayah Roma. 1, Athanasius yang ngarang ini tidak bisa bahasa Ibrani. Jadi, bagaimana? Saya bisa bahasa Ibrani, bahasa Yunani, saudara ya. Sekarang saya lagi belajar bahasa Latin. Ya. Athanasius sendiri ini kemudian diasingkan oleh siapa? Arian. Nah, yang ketiga ya. 1 Tertullian, 2 Athanasius. Nah, ini Arian. Waktu Konsili Nikaya, ya ada satu cerita, Santa Nikolaus dari Smyrna itu, dia datang, karena debat, mereka debat kusir, mereka panas, saudara. Arian ditampar sama Santa Claus, Sinterklas itu Santa Claus, ditampar sama Santa Claus dari Smyrna. Karena nggak bisa, mereka nggak terbiasa debat antara mereka sendiri kayak orang Yahudi, saudara. Panas. Lalu terjadilah singkat cerita Arian disingkirkan. Tetapi kemudian kroninya Arian, Eusebius, ya namanya Eusebius. Dialah yang kemudian memegang seluruh organisasi gereja di dalam masa Kaisar Roma ini. Dan Eusebius ini kemudian apa, saudara? Menjadi paus ya. Lalu
Semua orang-orang yang berbau Trinitarian disingkirkan, termasuk si Athanasius di ekskomunikasi, nggak boleh masuk ke gereja. Dianggap sesat. Jadi Trinitas di abad pertama, di abad ketiga, di abad keempat, tahun setelah Konsili Nikaya, justru dianggap sesat. Padahal di dalam Konsili Nikaya, Yesus kemudian dibuat satu dekret bahwa Yesus adalah Allah, saudara ya. Tetapi para pengaruh Trinitasnya malah disingkirkan, aneh ya. Dan dianggap sesat. Athanasius, terutama Athanasius ini, saudara. 40 tahun kurang lebih ya, di ekskomunikasi. Oh, itu dia nggak bisa ngapa-ngapain tuh. Akhirnya dia gerilya dari satu kota ke kota lain buat ngumpulin semua kitab-kitab perjanjian baru, surat-suratnya para rasul. Jadilah Athanasius orang yang paling lengkap koleksi kanon perjanjian baru. Wah, itu salah satu nilai positif ya, saudara ya. Tetapi Athanasius nggak boleh masuk ke dalam gereja, di ekskomunikasi gara-gara paham Trinitas itu tadi. Ya, jadi maka orang-orang Unitarian ini, saudara, yang berkuasa, ya. Tahukah saudara bahwa ini yang kedua sekarang ya, Kaisar Konstantin, ya, tahun 315 dia bikin maklumat Milan, ya. Orang Kristen nggak boleh dianiaya lagi. 325 dia acak-acak gereja bikin konsili. Ya, disinilah mulai paham Trinitas, ya, Unitarian, ya, Sabellian segala macam, gereja hancur, saudara. Justru gereja remuk saat itu, saudara, mulai berantem berdebat satu sama lain. Dan kemudian terjadi gap. Memang tidak bunuh-bunuhan, ya, tapi terjadi gap. Saudara, Kaisar Konstantin ini waktu dari 315-325 belum dibaptis. Kaisar Konstantin baru dibaptis sekitar tahun 336, bayangin saudara. Ya, 10 tahun kemudian, di usia kurang lebih 60 tahun, Kaisar Konstantin baru dibaptis. Siapa yang membaptis, saudara? Yang membaptis adalah Eusebius. Siapa Eusebius? Muridnya Arian. Siapakah Arian? Dia Unitarian, saudara. Bayangin bahwa Gus Dur itu ternyata yang baptis adalah saksi Yehova. Nah, misalnya begitu, saudara ya. Ya, nah itu seperti itu. Nah, sama Konstantin itu dibaptis sama Unitarian. Kalau zaman itu sudah ada saksi Yehova, berarti Konstantin dibaptis oleh saksi Yehova. Anggap aja begitu ya, sama Unitarian. Atau dibaptis oleh Erastus Sardono. Nah, kan gitu Unitarian. Ya enggak, saudara? Lalu dipuji-puji sebagai santo pelindung gereja. Unitarian, saudara ya. Jadi Kaisar Konstantin adalah seorang Unitarian. Kalau orang Trinitas dan orang Sabelli bilang ini sesat, maka bayangin satu generasi itu, saudara ya. Ini masuk neraka semua berarti gereja ini. Ya. Oh, ini yang ketiga, sorry ya, ini ketiga. Yang kedua kan tadi Athanasius nggak bisa bahasa Ibrani ya. Yang keempat, saudara, seluruh gereja zamannya Konstantin, bermazhab apa, saudara? Unitarian dengan sendirinya, karena biskupnya kan Eusebius orang Arian. Lawang kaisarnya saja yang membaptis aja orang Unitarian. Maksudnya gereja negara ya, gereja resmi, gereja negara. Ya karena Tertulian segala macam dia nggak mau urusan dengan tari-tarian itu. Itu faktanya, saudara. Fakta yang kelima,
Sebelum sebelum tahun 300, maka orang Yahudi banyak yang Kristen. Tetapi ketika Kristen dijadikan agama negara, maka orang Yahudi nggak mau lagi jadi Kristen. Coba kita buka kembali ya, Kisah Rasul 21 ayat 20. Jadi kalau ada orang nanya, orang Yahudi aja menolak Yesus. Yesus yang mana nih? Orang Yahudi yang mana? Orang Yesus yang mana? Kisah Rasul 21 ayat 20 ya, kita buka ya. Mendengar itu, mereka memuliakan Allah, lalu mereka berkata pada Paulus, saudara, lihatlah beribu-ribu orang Yahudi percaya, dan mereka semua rajin memelihara Torah. Penting ini saudara. Mereka percaya pada Yesus dan tetap memelihara Torah. Tetapi mereka mendengar tentang engkau, ada yang memfitnah Paulus, ya, bahwa Paulus mengajar semua orang Yahudi yang tinggal di bangsa-bangsa lain untuk melepaskan hukum Musa. Sebab engkau mengatakan supaya mereka jangan menyunatkan anak-anaknya dan jangan hidup menurut adat istiadat kita. Betul nggak, saudara? Apakah Paulus ngomongnya kepada orang Yahudi? Bukan. Paulus ngomongnya kepada orang non-Yahudi. Mengapa? Bahkan, ya kalau Anda lihat Kisah Rasul 16, apakah Paulus melarang sunat? Enggak. Bahkan ayat 3, Paulus mau supaya dia menyertainya dalam perjalanan. Paulus menyuruh menyunatkan dia ini Timotius tadi ayat 2, lihat ya. Karena orang Yahudi. Karena bapaknya adalah orang Yunani dan Paulus masuk sinagog. Paulus setiap hari Sabtu pergi ke sinagog. Karena belum disunat, karena dia setengah ibunya Yahudi, bapaknya orang Yunani, si Timotius ini, maka dia belum disunat. Nggak boleh masuk sinagog. Kamu sunat dulu. Paulus bilang sama ini ya, kamu sunat dulu. Siapa yang menyunatkan? Paulus. Paulus menyuruh menyunatkan Timotius. Jadi apakah Paulus melarang tadi seperti diomongan tadi? Enggak. Muridnya sendiri aja disunat kok. Supaya boleh masuk sinagog. Bagaimana mungkin dia ngelarang? Muridnya sendiri saja disunat, saudara ya. Bukan supaya selamat maksudnya. Karena waktu itu imam-imam yang percaya kepada Yesus, Farisi yang percaya kepada Yesus datang ke Antioquia, datang ke Galatia, ngomong, kamu kudu disunat, kudu proselit. Ya, harus proselit. Paulus bilang, enggak lah, kamu kan muridnya Yesus, bukan muridnya para rabai ini. Kalau kamu orang Yahudi, kamu kudu sunat. Contohnya ini, Kisah Rasul 16. Tapi karena kamu bukan orang Yahudi, kamu orang pagan, kamu itu orang goyim, kamu tidak perlu sunat. Balik lagi ingat, Yesus berkata apa? Jangan pergi ke Samaria, jangan pergi ke jalan-jalan orang Samaria, jangan pergi ke bangsa-bangsa lain. Beritakanlah Injil kepada orang-orang yang ada di Israel saja, di orang-orang Yahudi saja, di tanah Yudea saja. Jangan menyimpang ke tempat lain. Karena Yesus dari Syamai, Torah hanya bagi orang Yahudi. Torah itu hanya bagi orang Yahudi, saudara ya. Lalu mengapa kalau Anda buka, ya, di dalam Keluaran 12, Keluaran 4 ya, bentar. Sebentar ya. Sebentar, Keluaran yang sunat tadi ya, bentar, ada sunat ini ya. Ambillah ya, saya lagi cari tentang ini ya.
Nah ini ya, ini Keluaran 12 ayat 43 sampai 48. Nah, ayat 43, berfirman Tuhan kepada Musa dan Harun, inilah ketetapan mengenai Paskah, tidak seorang pun dari bangsa lain, bangsa asing boleh memakannya. Seorang budak belian baru boleh memakannya setelah engkau menyunat dia. Orang pendatang dan orang upahan tidak boleh memakannya. Loh, ini bangsa asing boleh nih, asal disunat. Tetapi apabila orang asing telah menetap padamu dan mau merayakan Paskah bagi Tuhan, maka setiap laki-laki yang bersama dengan dia wajib disunat. Barulah ia boleh mendekat untuk merayakannya. Ia akan dianggap sebagai orang asli. Tetapi tidak seorang pun yang tidak bersunat boleh memakannya. Loh, ini bangsa lain, Pak. Katanya Torah hanya bagi orang Yahudi saja. Ya, karena mereka mau tinggal bersama dengan orang Israel, saudara. Kalau mereka mau tinggal di dalam Israel, sama seperti kepada Abraham, semua orang yang tinggal di rumahmu harus disunat. Yang tidak disunat, lenyapkan. Yang tinggal di sana. Tapi kalau di luar perkemahannya Abraham, ya suka-suka mereka. Torah itu hanya bagi orang Yahudi, saudara. Bukan bagi saya, orang Tionghoa. Bukan bagi Anda, orang Sunda, orang Dayak, orang Batak. Bukan. Karena mereka harus tinggal di sana, maka disunat. Lalu bagaimana orang Kolose, orang Galatia? Lah kamu kan bukan tinggal di Yudea, kamu kan tidak tinggal di dalam perkemahan, apalagi Yudeanya saja masih dikuasai oleh orang-orang Goyim, oleh bangsa asing. Nah itulah, makanya nggak perlu disunat. Kalau orang Yahudinya ya harus. Orang Yahudi harus memelihara Torah sampai dengan hari ini, saudara. Karena itu adalah identitas bangsa mereka. Kalau mereka tidak memelihara Torah, udah lenyap itu bangsa. Contohnya 10 suku Israel, mereka tidak memelihara Torah, lenyap. Karena mereka politeis. Orang Yahudi monolatri. Ada boleh banyak Allah di muka bumi ini, kami hanya menyembah Yehova Elohim. Ya. Makanya Yesus berkata sesuai dengan Syamai ya, Rabai Syamai, ya, nah kita bukan ya di dalam Sefaria atau dalam Talmud ya, Anda bisa lihat di Talmudnya Sefaria, Talmud Syabat ya, Talmud Syabat. Di dalam Talmud Syabat 31. Talmud Syabat 31. Mana tadi? Mau kelewat saudara ya. Talmud minor traktat nikah. Sebentar, sotas nah ini ya. Talmud mana tadi? Nah nih, lewat ini. Talmud Syabat 31 saudara loh. Bab 9a. Talmud Syabat. Talmud Syabat 31a. Sebentar. Enggak mau di ini. Sebentar ya. Mencapai 115 chapter 6 chapter 3. Nah ini ya saudara, ini gampang nih ya, chapter 2 Talmud Syabat 31a ya. Ada satu kisah ya, bahwa orang datang sama Rabai Syamai saudara ya, di dalam Talmud Syabat ini ya, Talmud Syabat 31a ada satu another incident ya, involving one Gentiles, orang non Yahudi datang kepada Syamai. Ayo convert, aku mau proselit, mau jadi orang Yudaisme untuk melakukan Torah. Ya. Syamai mendorong dia. Ya.
with the builder's cubit in his hand. Ya, dengan pakai disorongnya, bukan pakai tangannya lagi, pakai ini ya, pakai centong gitu ya. Nah, this was a common measuring stick, and Shammai was a builder by trade. The same Gentile, lalu ada orang yang sama, ya, Gentile, the same Gentile, orang-orang Goyim ini datang sama Hillel, lalu Hillel converted him and said to him, nah ini ya, apa yang that which is hateful to you, do not do to another. Ini adalah apa saudara? Matius 7 ayat 12. Ya. That is the entire Torah. Itulah Torah. Yang sisanya adalah yang sisanya cuma tafsiran saja. Yang inti adalah ini, yang lain itu hanya tafsir. Ya. Aksesoris. Yang paling penting ini Matius 7 ayat 12. Ya. Cerita ini ada banyak. Dari cerita ini bisa muncul banyak sekali pemahaman. Tetapi kita tahu Shammai, dia seperti Yesus. Kamu jangan pergi ke jalan orang-orang Samaria, ke kampung-kampungnya Samaria. Kamu hanya pergi kepada domba-domba yang hilang dari Israel. Orang Yahudi saja. Paulus, sama dia muridnya Hillel. Dia pergi ke bangsa-bangsa. Ya, dia pergi ke bangsa-bangsa. Nah itu saudara ya, makanya Anda kudu ngerti Yudaisme. Bukan Anda mempraktekkan Yudaisme, Anda bukan orang Yahudi belajar. Ya di kelas evangelis kita belajar banyak sekali tentang tradisi Yahudi yang kuno ya, bukan modern, beda ya. Yahudi modern juga beda. Saya belajar ya, saya kuliah belajar dari Yahudi kuno sampai dengan Yahudi hari ini, hubungan Israel Palestina ya. Kita belajar itu saudara. Bagus ya saudara ya. Nah, jadi kita tahu. Kita balik lagi sini saudara. Maka sebelum tahun 300 banyak orang Yahudi percaya kepada Yesus. Tadi ya, seperti ajarannya Paulus, ya orang Yahudi yang percaya Yesus ya kudu sunat. Bukan karena dia percaya Yesus ya kudu sunat, ya karena kamu orang Yahudi. Sama saya orang Tionghoa, kalau kamu Tionghoa ya kamu masih sojakui sama mamahmu. Kalau Anda orang Tionghoa tidak sojakui sama mamahmu 12 kali setiap Imlek, kamu udah bukan orang Tionghoa lagi. Ya. Orang Tionghoa itu setiap satu Imlek sujud sembah 12 kali. Ya. Dan masih sujud sembah kepada Tuhan langit dan Tuhan bumi. Siapa Tuhan langit, Tuhan bumi, saudara? Langit adalah tahtaku. Bumi adalah tumpuan kakiku. Siapa Tuhan langit dan dewa buminya kita? Yesus. Ya. Orang Tionghoa menyembah dewa langit dan dewa bumi, itulah Yesus. Ya. Tapi mereka nggak mengerti. Kita yang kasih tahu itulah Yesus, dewa langit dan dewa bumi. Ayatnya di Yesaya 66 ayat 1. Langit adalah tahtaku, bumi adalah tumpuan kakiku. Ngomong sama oma, opa, ya Anda yang lagi menginjili orang-orang. Kalau sudah Kristen, ke gereja dong, Pak, gak ke kelenteng. Nanti yang ke kelenteng enggak apa-apa. Saya saja masih ke kelenteng. Kalau selama di Indonesia, saya rajin ke kelenteng. Karena teman itulah komunitas orang Tionghoa. Bedain ya. Tapi saya tidak menyembah Jilaihut. Saya tidak menyembah Wan Kong. Saya tidak menyembah Wan Im. Saya menghormati. Itu sejarah ya. Menghormati mereka. Tetapi saya menyembah hanya Yesus. Bahkan di kelenteng di Tegal itu, di Banjaran ya kalau nggak salah ya, ada patung Bunda Maria. Saya masih ingat persis ya, kelentengnya itu ada patungnya Yesus, ada patungnya Bunda Maria. Saya masih ingat persis itu ya saudara ya. Lucu memang. Yang keenam saudara. Oh sebentar. Aneh ya saudara ya. Mengapa? Karena orang-orang Yahudi setelah tahun 300, zamannya Konstantin, kalau kamu jadi Kristen, kamu tidak boleh sunat lagi dan kamu kudu makan babi. Makanya nggak mau, saudara. Ngeri ya, saudara ya. Dan semua ya peristiwa-peristiwa itu ya ada orang di dalam period medieval period ya. Ada di Inggris ya, di Inggris.
Raja Inggris menawarkan kepada orang Yahudi untuk convert ke Kristen, nanti saya biayai semua hidupmu. Asal kamu jadi Kristen orang Yahudi ini. Akhirnya orang Yahudinya intinya mau, saudara ya, dan dibiayai. Ada ceritanya lagi ya, cerita itu ya. Itu saya juga itu membahas itu ya. Itu kuliah saya itu membahas itu, saudara, yang begitu-begitu. Dan itu terjadi, saudara, di konflik harus meninggalkan keyahudiannya. Makanya, coba bayangin ya, kalau semua orang Yahudi kemudian dia meninggalkan keyahudiannya, bangsa ini punah nggak, saudara? Punah. Ada nggak negara Israel hari ini? Nggak ada. Karena mereka meninggalkan Torah itu. Makanya Tuhan bilang, tuh itu turun-temurun kamu harus lakukan. Torah itu nggak boleh. Kenapa itu? Kamu sebuah bangsa. Kemanapun kamu diserahkan, kamu harus lakukan itu. Karena kamu akan dikumpulkan lagi suatu hari menjadi sebuah bangsa sekarang ini. Makanya Torah itu hanya bagi orang Yahudi. Anda yang orang Tionghoa nggak usah sok-sokan Torah. Kita ikut ajaran Yesus dan para rasul. Apakah itu ajaran itu? Bukan. Nah, nanti ya. Nah, yang mana yang kita ikutin dong Pak kalau bukan Torah? Yesus mengajarkan ajaran baru? Tidak. Ya. Aku datang bukan untuk menghilangkan ya Torah dan kitab para nabi. Aku datang untuk menggenapi, bukan menghilangkan. Tapi Torah itu bukan bagimu. Torah itu hanya bagi orang Yahudi dan harus digenapi oleh Yesus. Karena ada janji, ada nubuatan, maka harus ada yang menggenapi. Setelah itu, Lukas 16 ayat 16. Hukum Torah dan kitab para nabi ya berlaku sampai zaman Yohanes Pembaptis. Setelah itu, kerajaan Allah diberitakan. Injil kerajaan Allah. Orang-orang berebut, orang-orang dari segala bangsa berebut memasukinya. Karena dulu kerajaan Allah itu hanya punya orang Israel. Ya. Sehingga kita untuk selamat nggak perlu melakukan Torah, disunat dan seterusnya. Percaya kepada Yesus. Dibaptis, lahir dari air dan roh. Itu yang penting. Kalau Anda lahir dari air dan roh, Anda selamat. Dan tentunya taunya dari mana Pak? Saya sudah lahir dari air, dibaptis. Harus dibaptis, jangan ngomong enggak. Pendeta-pendeta ngajari ngawur, harus dibaptis. Loh Pak, sekarat Pak, ya dipercik. Yang penting itu air, saudara. Ya, nggak boleh pakai tanah, pakai air, dipercik. Kalau perlu. Kalau Anda sehat, ya dibaptis yang benar di kolam, di sungai. Kalau Anda sedang sakit, sekarat, mau mati, dipercik. Harus kena air. Ya, karena air itu yang ada di alam roh dan di alam jasmani. Di surga dan di bumi itu adalah air. Itu menjadi saksi. 1 Yohanes 3, 1 Yohanes 5, ayat 8. Ada 3 saksi. Air, roh, dan darah. Darah itu darah Yesus. Ya, kita buka saja. 1 Yohanes 5 ayat 8. Ini ya, saudara lihat ya, yang ayat 7-nya ini, sebab ada 3 yang memberi kesaksian. Ini kan ada tanda kurung kotak ini ya. Ini enggak ada, saudara. Ini adalah komentar dari penerjemahnya. Jadi abaikan saja. Tapi Anda untuk pengetahuan ya. Jadi ini kan ayat yang dipakai sama Trinitas kan. Ya ini enggak ada ya. Ini baru muncul abad ke-18, saudara. Ya si Erasmus yang memberikan komentar. Makanya Isaac Newton dia komplain. Isaac Newton ini seorang Arian ya. Sebentar, Arian ya. Pokoknya dia tidak setuju dengan ini. Ya, Isaac Newton ya. Cuman dia nggak berani ngomong. Wah, zaman itu ngomong bisa dipenjara, saudara. Oh, ini saya enggak. Nah. Ada 3 yang memberi kesaksian. Roh, air, dan darah. Ketiganya adalah satu. Roh siapa? Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus. Air, baptisan air. Ya. Darah Yesus. Ya. Jelas ya, ini yang Anda yang baru dibaptis, ya yang Anda baru ikut komunitas ini, tolong perhatikan. Nanti diulang lagi ya videonya. Nah, orang Yahudinya nggak mau jadi Kristen karena mereka harus menanggalkan keyahudian mereka, identitas budaya mereka.
Kamu jadi Islam, kamu kudu menanggalkan kejawaanmu, kamu kudu jadi Arab, kudu jadi Yaman, mampus loh. Kalau Anda mau jadi Islam yang saleh, Islam yang sempurna, Anda kudu jadi Arab. Kalau Anda mau menjadi seorang pengikut Kristus, Anda tidak perlu menjadi Yahudi. Apa saudara inti dari ajarannya tadi? Talmud Syabat 31a. Ya, apa yang ingin orang lain perbuat kamu perbuat sama. Sama ajaran Yesus, Matius 7 ayat 12a ya. Tadi Talmud Syabat ini ya. That which is hateful to you do not do another. That is the entire Torah, and the rest is its interpretation. Go study, ayo belajar. Ini sama dengan Matius 7 ayat 12. Buka ya, Matius 7 ayat 12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat padamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah seluruh isi hukum Taurat dan kitab para nabi. Sama persis plek. Ya. Ini ajaran Tuhan. Yang lain itu adalah interpretasi, tafsir saja. Ayo belajar yuk. Kalau Syamai, ini juga diakui ya. Ini adalah pengajaran Yudaisme. Syamai pun mengakui ya saudara ya. Cuma yang tadi maksudnya ditolak itu ya karena dia bukan orang Yahudi, nggak boleh. Tetapi dikasih tahu ini loh inti hukum Taurat ini. Inilah inti hukum Taurat. Ya. Sama ya. Orang Yahudi dengan kita tiap malam Shema Israel Adonai Eloheinu. Adonai Echad. Ulangan. Saya ulang lagi saudara ya. Ulangan 6 ayat 24 ya. Ulangan berapa? Ulangan 6 ayat mana tadi kan? Ayat 4 ya. Nah, ini ya. Shema Israel Adonai Eloheinu. Adonai Echad, bukan satu ya. Karena Elohimnya ini plural. Bukan satu, saudara. Yang itu. Orang Yahudi itu bukan monoteisme. Jadi Unitarian juga salah. Kalau mau dibilang salah ya salah. Karena bukan Unitarian. Ya orang Yahudi tidak mengenal monoteisme. Orang Yahudi itu monolatri. Ya, yang itu. Tuhan yang itu yang kami sembah. Yang esa itu. Ya. Kasihlah Tuhan Allahmu. Ya. Ahata Adonai Eloheka bekol levavevka ubekol nefeska ubekol meodeka. Dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap kekuatanmu. Sama. Yesus mengajarkan hal yang sama. Di dalam Markus 12 ayat 30. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akalmu, segenap kekuatanmu. Lalu kan pertanyaannya, bagaimana Pak mengasihi Tuhan itu Pak? Mengasihinya bagaimana? Oh setiap hari pergi ke gereja, gundulmu peang. Bagaimana mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan? Makanya lihat ada Matius 25 ayat 42 sampai 46. Ya.
Ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi minum. Ketika seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila mana kami melihat engkau lapar, haus, orang asing, telanjang, sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau. Kapan Tuhan? 45, maka ia menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Jadi, kalau Anda melihat, tadi hukum yang pertama, kasihlah Tuhan Allahmu, tetapi bagaimana cara mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan? Kalau kamu melakukannya untuk orang ini, kamu melakukannya untuk aku. Makanya ayatnya ini, saudara. Hukum ayat 31, lihat. Hukum yang kedua ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Jadi bagaimana mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan? Matius 25 ayat 42 sampai 46. Lakukanlah kepada sesamamu, kamu sudah melakukannya untuk aku. Mengasihi manusia, ya, kamu sudah melakukannya untuk Allah. Tiap malam orang Yahudi itu ngomong ini, ya. Yo, kita buka